Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Gazi Mujahidin dengan NRP 2230100096. Di sini saya akan menjelaskan apa itu simulasi sistem. Jadi, simulasi sistem merupakan perancangan model dari sistem nyata dengan melakukan observasi dengan model tersebut untuk menjelaskan perilaku sistem, mempelajari kinerja sistem, serta membangun sistem baru sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Nah, di dalam simulasi sistem ini ada yang namanya sistem. Jadi, apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Contoh dari sistem adalah sistem lalu lintas, sistem ekonomi, dan sistem manufaktur. Untuk yang kedua yaitu ada sistem model. Sistem model adalah representasi matematis atau konseptual dari sebuah sistem nyata. Tujuan dari membangun sistem model adalah untuk memahami, menganalisis, merancang, memprediksi, atau mengoptimalkan kinerja sistem tersebut. Model sistem dapat berbentuk model matematis, model simulasi, model konseptual, atau model grafis, tergantung pada konteks dan kompleksitas sistem yang diwakili. Untuk yang selanjutnya itu ada activity diagram. Apa itu activity diagram? Yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram ini merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses yang terdapat dalam sistem tersebut. Diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Nah, activity diagram ini juga memiliki tujuan. Yang pertama yaitu menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Untuk yang kedua yaitu di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Untuk yang ketiga yaitu mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Untuk yang keempat yaitu merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada elemen sistem. Jadi elemen-elemen atau elemen mendefinisikan siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana suatu entity mengalami pemrosesan. Sistem terdiri dari beberapa elemen sistem di mana antar elemen saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu entity. Apa itu entity? Jadi entity merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam sistem. Entity juga dapat dikatakan sebagai objek dari sebuah sistem. Entity sendiri adalah item yang diproses dalam sistem. Entity dalam suatu sistem tidak selalu sama dan memiliki karakteristik yang unik seperti biaya, ukuran, prioritas, kualitas, atau kondisi. Untuk mendefinisikan sebuah entity terdapat atribut. Nah, jadi atribut ini adalah sifat atau hal-hal yang melekat pada entity untuk membantu berlangsungnya simulasi. Nah, untuk yang kedua, itu ada activity. Activity atau aktivitas adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam sistem baik langsung maupun tidak langsung oleh entity atau resource. Segala aktivitas berperan dalam pengolahan entity. Aktivitas pada pengolahan di dalam sistem dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama proses terhadap entity atau bisa disebut entity processing seperti pendaftaran, pabrikasi, pemeriksaan, perawatan, serta pendaftaran dan yang lainnya. Untuk yang kedua itu ada pergerakan entity dan resource atau resource movement seperti penggunaan elevator, konveyor, atau alat angkut forklift. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada penyetelan, perbaikan, dan perawatan terhadap resource adjustment
atau maintenance dan repair, seperti perbaikan dan pengaturan pada mesin. Ya, jadi itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.